Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024. Sebab ada yang menarik kawan-kawan. Bisa kita lihat bersama bahwasannya para pengamat politik saat ini itu menilai kegalauan di kubu Ganjar dan Prabowo itu sebenarnya bisa menguntungkan Anies Baswedan itu. Nah, kegalauan ini jelas buntut karena mereka sedang mencari pendamping yang sampai hari ini Pak Ganjar, baik Pak Ganjar ataupun Pak Prabowo belum menemukan sosok itu. Pak Prabowo jelas akan memilih pendamping dari kalangan NU. Tetapi siapa tokoh NU yang ingin bersaing dengan Pak Muhaimin? Ketika ada tokoh NU yang ingin bersaing dengan Pak Muhaimin, maka jelas di sini akan memecah suara Nahdlatul Ulama pastinya dan akan membuat konflik internal dalam tubuh Nahdlatul Ulama itu sendiri. Nah, jelas kawan-kawan di bagian ini saya pikir dilema tersendiri buat Pak Prabowo. Begitu juga dengan Pak Ganjar, kawan-kawan. Sebenarnya kalau Pak Ganjar tidak dilema, tidak galau Pak Ganjar itu. Yang lebih galau di tubuh PDIP jelas Bu Megawati di situ. Bu Megawati juga pastinya berkalkulasi, hitung-hitungannya. Ya pasti juga akan mencari suara Islam. Meskipun pernah Bu Megawati bilang bahwa PDIP tidak butuh suara Islam, tetapi jelas di bagian ini untuk menjadi presiden, jelas suara Islam juga dibutuhkan. Di situ blundernya Bu Megawati dulu. Nah, begitu juga dengan Pak Prabowo. Baik Pak Prabowo, Megawati, PDIP, dan Gerindra saat ini ya sebenarnya opsi terbaik mereka adalah bersatu. Tetapi ya mungkin karena persoalan ego masing-masing sehingga kemudian mereka belum bisa bersatu hingga sejauh ini. Dan yang diuntungkan sejauh ini adalah kubu dari Pak Anies Rashid Baswedan dan kawan-kawan. Nah, terlebih lagi, di hadapan Pak Anies, Kiai Sarang Rembang itu menyatakan dukungannya untuk Pak Anies menjadi presiden di 2024. Ini menarik sekali untuk kita bahas lebih dalam lagi, karena dengan demikian maka lengkaplah sudah. Pak Anies sudah didukung oleh berbagai kalangan, baik dari ormas manapun, ormas Islam, kawan-kawan. Sudah ada PKS di sana, sudah ada PKB di sana, sudah ada partai kemarin baru-baru itu Partai Masyumi juga sudah berdeklarasi. Ya kalau P3 memang dari pusat DPP-nya P3 tidak mendukung, tetapi kita bisa lihat akar rumput P3 itu akan dari kemana kalau bukan ke Anies Baswedan dan kawan-kawan. Maka dari itu coba kita analisa lebih dalam lagi. Pengamat politik dari Universitas Andalas, Pak Najmuddin Rasul, mengatakan saat ini terjadi kegalauan pada kubu Ganjar dan kubu Prabowo Subianto. Dari kubu PDIP yang mengusung bakal capres Pak Ganjar Pranowo dan Partai Gerindra yang mengusung Pak Prabowo itu. Kegalauan kedua poros ini menurut Pak Najmuddin disebabkan karena ketidakpastian dukungan dari Presiden Joko Widodo. Nah, ini keuntungan bagi koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan karena mereka tidak bergantung kepada endorsement dari Jokowi. Seperti itu dari Pak Najmuddin. Pak Najmuddin juga menilai endorsement dari Jokowi tidak menjamin memberikan kemenangan mutlak, kawan-kawan. Tidak menjamin memberikan kemenangan mutlak terhadap capres yang ikut bertarung di Pilpres 2024. Walau hasil survei menunjukkan kepuasan publik terhadap Pak Jokowi 80% lebih, Pak Najmuddin melihat justru lebih banyak rakyat Indonesia kecewa terhadap pemerintahan 10 tahun terakhir. Lalu yang disurvei untuk kepuasan itu siapa sebenarnya? Nah, ini yang menjadi tanda tanya besar sebenarnya. Kemudian kawan-kawan, Pak Jokowi kata dia membuat utang RI kian membengkak. Pembangunan infrastruktur yang tidak tepat sasaran serta semakin semrautnya penegakan hukum. Sedangkan baik PDIP maupun Gerindra menurut Pak Najmuddin masih percaya capres yang di-endorse Jokowi akan mendapatkan suara signifikan pada pemilu 2024 nanti. Nah, Pak Najmuddin juga bilang menurut
Pak Najmudin, Megawati, dan Prabowo harus memiliki self-confidence. Jangan terlalu percaya, tergantung, dan mengagungkan Pak Jokowi. Hingga saat ini, lanjutnya Pak Najmudin bilang, Jokowi masih belum memberikan pertanda pasti siapa capres yang ingin ia menangkan. Di saat bersamaan, PDIP, Pak Jokowi juga masih berstatus kader Partai Banteng, memberikan sinyal mendukung Pak Ganjar. Pada kesempatan yang lain, ketika bersama elit Gerindra, ia memberikan sinyal mendukung Pak Prabowo. Jadi, Pak Jokowi ini bermain dua kaki untuk menuju Pilpres 2024. Tetapi satu hal opsi yang pasti telah dipikirkan dalam ruang makan Pak Jokowi bersama anak-anaknya, ya mereka harus mencari tokoh yang bisa membackup-nya di kemudian hari. Saya pikir seperti itu, kawan-kawan. Nah, yang dilihat Najmudin, Jokowi hanya memainkan politik dua kaki antar Pak Ganjar dan Pak Prabowo untuk membuat dirinya aman pasca lengser dari kursi presiden 2024 nanti. Pak Jokowi ingin dirinya dan juga keluarganya tidak diusik ketika sudah tidak lagi menjadi presiden. Ini politik dua kaki Pak Jokowi, kawan-kawan. Ini menarik sekali sebenarnya untuk kita bahas itu. Pak Jokowi sekarang sudah menempatkan salah satu anaknya di PSI itu. Dan saya pikir dengan PSI maka sudah ada tunggangan Pak Jokowi di kemudian hari yang Pak Jokowi mungkin berharap untuk bisa membackup-nya di kemudian hari, kawan-kawan, seperti itu. Nah, juga di bagian ini sebenarnya Pak Jokowi terlihat sekali ingin membuat suatu dinasti kerajaan dirinya, kawan-kawan, dengan menempatkan anaknya di PSI itu. Dan dengan demikian ya lengkaplah sudah. Kemarin jujur saya sangat kagum dengan PSI, tetapi ternyata PSI itu ya proses pengkaderan di sana juga menjadi suatu pertanyaan. Loh, kok orang yang baru 2 hari masuk di PSI tiba-tiba langsung bisa jadi ketua umum? Ini jujur ini sangat mengerikan sebenarnya. Ini sangat mengecewakan buat kita kalangan muda yang sudah kemarin semangat-semangatnya melihat perkembangan, melihat eksistensi dari PSI yang begitu bagus, tetapi dicederai dengan hadirnya Kaisang langsung menjadi ketua umum di sana. Dan seperti kita ketahui ya baru menghitung hari sudah bisa jadi pemimpin di situ. Itu menjadi pertanyaan besar, bagaimana proses pengkaderan di PSI sebenarnya itu. Ini menarik sekali untuk kita bahas, dan lebih lanjut Pak Anies juga sudah didukung oleh Kiai Serang Rembang, dan Kiai Serang Rembang itu menyatakan dukungan Pak Anies di Pilpres 2024. Bagaimana tanggapan kawan-kawan dengan melihat semua kejadian-kejadian ini? Coba tulis di kolom komentar. Oke? Share juga video ini supaya banyak yang tahu informasi ini dan juga bisa ikut nimbrung di kolom komentar. Oke kawan-kawan, jadi saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.